record. Yuk. Sudah oke, kita record. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di room ini di Zoom meeting pengimbasan AKM yang akan dipresentasi Pak Wawan. Baik, saya akan mengalahkan moderator kita pada hari ini. Jadi moderator kita adalah Bapak Afrizal SPD. Kemudian presenter kita adalah Pak Wawan Setiawan. Nah, waktu dan tempat saya persilakan pada moderator. Silakan Pak Afrizal. Baik, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memandu jalannya webinar pengimbasan asesmen kompetensi minimal yang akan dibawakan oleh presenter kita pada kesempatan pagi ini, yaitu adalah Pak Wawan. Dan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kita buka dengan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja agar efektif dalam penggunaan waktu kita akan langsung menuju ke presenter kita, Pak Wawan Setiawan MPD. Beliau adalah salah satu guru di SMK Negeri 2 Kebak. Kepada Pak Wawan kami persilahkan, mohon di unmute dulu Pak Wawan. Oke, silakan Pak Wawan. Ya. Masih. Baiklah, terima kasih untuk Pak Afrizal selaku moderator dan juga Bu Rita Kurniasih selaku host pada kesempatan kali ini. Kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh guru-guru yang sudah berada di Zoom. Dan perlu saya sampaikan mengapa acara ini sampai dilaksanakan. Ya. Yang pertama, acara ini yaitu tujuannya untuk pengimbasan pelatihan AKM. AKM itu sendiri artinya asesmen kompetensi minimal. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya agar guru bisa menjadi peserta pelatihan AKM ini. Ya. Sebelumnya karena ini program baru, jadi ada baiknya seluruh guru itu tahu apa itu AKM, karena AKM itu merupakan bagian dari asesmen nasional yang merupakan pengganti dari UN. Jadi UN menjadi AN. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, hari ini, kesempatan ini saya akan share kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sifatnya sharing, bukan menggurui. Baiklah, saya akan berikan caranya bagaimana untuk menjadi peserta. Ini sangat mudah, Pak Ibu. Ya. Ntar dulu, ini ada, kita buka dulu. Kalau Bapak Ibu ada kesalahan teknis, saya akan share ulang. Kok ini tidak muncul ya? Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Wawan untuk share screen, memang kesediaan Bapak Ibu untuk bisa mengisi absensi atau daftar hadir yang kita share di chat, untuk kemudian Bapak Ibu isi dengan masukkan alamat emailnya masing-masing. Jadi sembari kita. Gimana Pak Afrizal? Sudah bisa terlihat? Oke, sudah bisa terlihat Pak Wawan. Oke. Baik, Bapak Ibu nanti. Terima kasih Pak Izal. Sudah Wawan, silakan dimulai Pak Wawan. Mulai. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang sedang berada di Zoom,
kesempatan kali ini yaitu cara menjadi peserta pelatihan AKM. Ya, kita mulai. Yang pertama, syarat utama yaitu harus memiliki akun SIM PKB. SIM PKB ini pastinya setiap guru sudah memiliki, ya, karena sudah terdata di Dapodik. Dan kalaupun belum memiliki, bisa register akun di SIM PKB. Untuk selanjutnya, kita akan membahas apa sih kegiatan di pelatihan AKM ini. Jadi di pelatihan ini ada dua bagian. Yang pertama itu BIMTEK. Sasarannya itu guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMK sederajat, ya, SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM. Jadi ini untuk semua. Tahap BIMTEK ini yaitu wajib sifatnya, jadi harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Dan tahap kedua yaitu pengimbasan, dan sejauh ini informasinya yaitu ini opsional, bisa dilakukan atau tidak. Termasuk yang hari ini kita kerjakan yaitu pengimbasan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memilih untuk melakukan pengimbasan ini, silahkan dilakukan dengan cara yang seefektif mungkin. Salah satunya mungkin dengan cara seperti ini, Zoom. Dan nanti link hasil videonya kita upload ke YouTube dan linknya kita upload ke kegiatan pengimbasan ini. Baiklah, untuk selanjutnya, tahap pertama pendaftaran. Di pendaftaran itu dimulai dari 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bisa daftar. Untuk BIMTEK sendiri nanti akan ada 11 angkatan. Hari ini tanggal 27 Januari berarti kita berada di angkatan ke-5. Dan angkatan ke-6 akan dimulai 29 Januari sampai 2 Februari. Jadi masih ada 6 kesempatan, ya, 6 angkatan. Untuk pengimbasannya yaitu 9 Januari sampai 27 Februari. Jadi selama rentang waktu tersebut masih bisa dilakukan pengimbasan. Untuk selanjutnya, ini menurut data nasional yang terbaru hari ini yang saya ambil, ini ada 10 sekolah yang teraktif di Indonesia mengikuti kegiatan pelatihan AKM ini. Yang pertama itu SMK Negeri 1 Jombang, sebanyak 69 guru yang sudah mengikuti. Datanya ada di selalu update dan ini ya mayoritas masih dari Pulau Jawa. Bagaimana sekolah kita sendiri SMK Negeri 2 Koba, berapa orang sih yang sudah mengikuti kegiatan ini? Di sini sudah saya screenshot tadi, SMK Negeri 2 Koba, ada 15 guru yang sudah menyelesaikan pelatihan ini. Jadi sudah 15, berarti masih ada guru yang belum mengikuti dan apa salahnya ya untuk mengikuti kegiatan ini bukan hanya untuk ASN, bagi juga untuk GTT, mungkin guru-guru yang lain, karena ini program baru yang perlu dilakukan yaitu membuka wawasan kita, membuka pola pikir kita, yang terpenting yaitu bagaimana kita menerima AKM ini. Karena ini sangat identik, walaupun bukan spesifik untuk guru eksak dan bahasa, tapi ini sangat ada keterkaitannya dengan tentang literasi dan numerasi, yaitu membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca dengan paham dan juga menghitung numerasi. Dan ini bukan untuk mapel tertentu seperti UN, ada IPA misalnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan keguruan. Nah, kalau di AN atau AKM ini, yaitu syarat minimal dikuasai siswa untuk bisa menguasai seluruh mapel. Artinya kalau siswa sudah di level tuntas AKM, otomatis dengan sendirinya dia akan bisa mengikuti seluruh mata pelajaran. Baiklah, cara yang pertama yaitu sangat mudah, Bapak Ibu sekalian cukup ketik, nanti kita insya Allah akan simulasikan sebentar, yaitu gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu, kita pilih saja nanti seri asesmen kompetensi minimal. Setelah kita klik di sini, maka akan muncul seperti ini.
program guru belajar. Di sini kita akan disediakan pelatihan apa yang akan kita ambil. Selanjutnya kita klik di sini, oke, saya mengerti. Kalau sudah setuju, kita lanjutkan. Kita akan disediakan pilihan 4 pelatihan yang saat ini ada di SIM PKB. Yang pertama yaitu seri pendidikan keterampilan hidup. Untuk hari ini sampai saat ini saya cek tadi sudah penuh kuotanya. Ya. Kalau seri pendidikan inklusif itu sepertinya khusus untuk sekolah yang siswanya ada yang berkebutuhan khusus. Dan yang seri masa pandemi ini untuk akun saya pribadi tidak bisa masuk, tertulis di sana tidak bisa mendaftar. Jadi yang tersedia saat ini untuk umum yaitu seri asesmen kompetensi minimal. Setelah kita klik nanti akan muncul seperti ini. Seri asesmen kompetensi minimum AKM. Ya, di sini ada masuk akun kita dan ada selengkapnya. Kita klik selengkapnya. Nanti ada pilihan mulai belajar. Setelah kita klik mulai belajar, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita diminta untuk memasukkan surel. Surel itu yaitu nomor ujian kita. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah pernah ujian kompetensi guru akan memiliki surel ini. Contohnya misalnya 20504040321006 Kita masukkan surel, kemudian password yang sudah kita buat dulu, kita daftar. Kalau bagaimana misalnya ada pertanyaan bagaimana kalau lupa password? Kita tinggal klik di sini lupa password, lupa kata sandi. Nanti kita akan cek di email kita untuk mereset password yang baru. Baiklah untuk selanjutnya. Nah ini kebetulan yang saya sudah daftar dan ikut. Nanti akan muncul Bapak Ibu akunnya seperti ini. Ini akun saya dan kita 4 pelatihan ini yang tersedia akan muncul, maka kita klik saja nanti asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini akan muncul seperti ini, Bapak Ibu sekalian nanti akan diminta untuk bergabung di Telegram resmi, yang resminya. Kita klik bergabung, maka kita akan masuk ke Telegram, dan nanti akan join di Telegram tersebut. Karena di sana, karena resmi, informasi pelatihan apapun ada di sana. Ya termasuk Bapak Ibu sekalian bisa share hasil pengimbasan di YouTube agar banyak viewernya atau banyak yang subscribe juga. Di sini nanti guru ya karena saya sudah tuntas maka di sini akan 100%. Beda halnya kalau baru daftar maka nanti akan 0%. Ada serangkaian kegiatan yang akan kita hadapi, kita lakukan. Yang pertama yaitu nanti ada pretest dan ada post-test. Dan syaratnya harus, kalau post-testnya harus di atas 70%. Baiklah Pak Ibu, kita lanjutkan. Nah nanti akan ada seperti ini pengumuman ya apabila kita sudah masuk. Jadi ada 2 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK AKM ini ya dengan 2 kondisi. Yang pertama tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu. Jadi seperti yang di-share tadi ada waktu tertentu. Yang kedua pencapaiannya masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program ini. Berarti banyak kesempatannya. Saya pribadi menilai program ini sangat baik. Pertama dilakukan secara online, jadi tidak mengharuskan kita seperti sosialisasi program-program yang baru, misalnya kurikulum 2013 itu harus melibatkan banyak narasumber, harus melibatkan guru-guru tertentu. Nah, kalau ini semua guru bisa mengakses. Dan ini menurut saya promosi yang baik oleh pemerintah, karena guru-guru bebas untuk mengakses ini, ya sekalian dapat reward berupa piagam, ya sertifikat. Dan untuk guru yang non ASN jangan berkecil hati dan siapa tahu kan suatu saat Bapak Ibu sekalian yang saat ini belum ASN, siapa tahu nanti jadi ASN sehingga sertifikatnya itu
sangat bermanfaat, bisa digunakan untuk angka kredit dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, demikian selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan apa yang sudah kita bahas tadi. Ya, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat, Bapak Ibu ya. Kita ketik saja guru belajar. Ini sangat banyak ya. Banyak sekali tentang guru belajar. Kita pilih saja yang paling atas. Dan Bapak Ibu bisa searchingnya menggunakan search engine, bisa Google, bisa Mozilla, atau yang lainnya. Kita klik yang pertama ini. Maaf Pak Wawan, Ya, share ya. screen-nya, share yang Chrome-nya Pak Wawan, yang tadi masih PowerPoint. Oh, ini nggak muncul ya? Belum muncul. Tadi kan Gimana? share PowerPoint tadi. Sekarang share yang Chrome-nya Pak Gimana? Wawan. Oh, Yang ya. tampil masih yang PowerPoint. Gimana, Pak Ijal? Gimana? Ya, oke. Oke, kita ulang Pak Ibu ya. Jadi bisa melalui Google Chrome, Mozilla Firefox, search engine atau mesin pencarian yang tersedia di laptop, bahkan di Android Bapak Ibu sekalian. Kita klik program guru belajar. Nah ini, Bapak Ibu, kita ulang guru belajar. Kita klik di sini ya, di portal resminya. Nah, kita klik oke, saya mengerti. Nah, di sini ada 4 ya. Ini karena untuk mengefisienkan waktu kita cukup yang ini. Dan kalau Bapak Ibu penasaran, ini boleh diklik, nanti siapa tahu Bapak Ibu sekalian akunnya terdaftar di sini. Karena kalau akun saya di sini sudah penuh dan di masa pandemi ini tidak bisa daftar. Bisa jadi ini untuk guru-guru tertentu atau guru-guru produktif. Nah, silakan nanti dicek setelah kegiatan ini. Oke, kita klik. Kita akan diarahkan ke seri asesmen kompetensi minimum. Kita klik di sini. Oke, mulai belajar. Di sini ada masuk, kita mulai belajar saja. Maka kita akan diarahkan ke Surel ini, Pak Ibu ya. Kalau sudah memiliki Surel, itu akan mudah. Misalnya saya contohkan, ini akun saya, 2015 04092104@guru.id. Nah, passwordnya kita ketik di sini tidak masalah, saya ketik karena bukan berupa angka atau huruf tapi simbol, jadi aman ya. Oke. Mudah-mudahan aman. Oke. Oh, ada keliru Pak Ibu. 20150409. Oke, 2015. Oke, alhamdulillah ini bisa tampil. Nanti kita akan diarahkan ke akun kita, Bapak Ibu. Ini boleh disimpan atau tidak. Nah, kita akan masuk ke, atau bolehlah kita coba ya, tadi yang membuat penasaran itu, misalnya keterampilan hidup. Apa sih? Nah, ini ada keterangan kegiatan yang bisa Anda ikuti, kuota belajarnya 14.000 peserta sudah terpenuhi. Ya, peserta sudah terpenuhi. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini kuota tersedia itu sudah habis. Oke, kita kembali lagi. Kalau misalnya masa pandemi ini kita cek, tidak tersedia jadwal, berarti ini mungkin untuk guru-guru tertentu. Tapi apa salahnya kita pantau terus, siapa tahu ini, karena ini sangat kekinian ya masa pandemi. Oke, kita klik asesmen kompetensi minimum. Nah, Bapak Ibu, karena saya sudah menyelesaikan kegiatan ini, maka ini saya juga sudah bergabung di Telegram, sertifikatnya sudah. Kalau sudah mengikuti, kita tinggal cek di sini. Nanti tinggal unduh. Kita coba ya. Tapi untuk yang baru nanti akan diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu semacam latihan dulu ya.
pretest. Oke, ini pengimbasan, ini yang sekarang kita lakukan, ini dimulai dari 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Nanti setelah kita merekam video pengimbasan, apa yang telah kita lakukan ini, jadi fleksibel, bisa menggunakan PowerPoint, tatap muka, bisa juga berupa misalnya rekaman audio, sambil ada videonya, ya termasuk dengan cara Zoom seperti ini. Nah, nanti link video tersebut kita upload ke YouTube dan linknya kita masukkan ke tautan ini. Baik Bapak Ibu, kita cek bagi ini karena sudah. Nah, ini contoh sertifikat kalau sudah melaksanakan kegiatan, Bapak Ibu ya. Oke, kita share ulang. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ulang lagi. Maksudnya tadi ke Google Chrome-nya sempat tertutup. Oke, kita kembali ke, mohon maaf Bapak Ibu, tadi sempat tertutup. Oke, kita percepat saja. Oke, masih tersimpan. Kita tadi ke asesmen kompetensi minimum. Nah, ini. Nah, kalau sudah selesai nanti ada keterangan 100%. Oke, Bapak Ibu, demikian. Ini sangat mudah. Jadi kami sarankan Bapak Ibu semuanya yang belum bergabung untuk segera bergabung karena kegiatan ini sangat bermanfaat karena ini program baru. Jadi sambil kita belajar itu sambil dapat bonus gitu. Oke, demikian pada moderator Pak Prizal. Untuk selanjutnya bisa dikembalikan ke pemateri yang kedua. Dan misalnya ada pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan setelah ini ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Wawan atas materi yang disampaikan terkait dengan asesmen kompetensi minimal, dan kepada para peserta saya mohon untuk bisa mengaktifkan kameranya semuanya agar bisa terrecord sehingga bisa dilihat peserta yang sebenarnya berapa. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa lihat Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kemudian jika ingin, kita akan membuka sesi tanya jawab kurang lebih untuk 3 pertanyaan saja. Jadi saya persilakan sebelum kita menuju ke materi berikutnya, 3 pertanyaan saja. Silakan raise your hand dan atau langsung saja dibuka mic-nya untuk bertanya sehingga Pak Wawan bisa mendengarkan pertanyaannya. 3 pertanyaan kita buka. Jika ada yang ingin bertanya silakan. Silakan Bapak Ibu, dan mohon untuk teman-teman yang lain yang sudah join untuk bisa mengaktifkan kameranya. Oke. Oke. Belum ada pertanyaan? Atau kalau belum ada pertanyaan, kita pending dulu untuk pertanyaan, nanti kita gabung saja dengan pemateri berikutnya. Sekarang kita menuju ke pemateri berikutnya. Demikian Pak Wawan ya untuk materi yang pertama tadi. Sembari kita menunggu teman-teman untuk menyiapkan pertanyaannya, kita lanjutkan dulu ke pemateri berikutnya, yaitu Bu Rita Kurniasi. Kepada Bu Rita, kami persilahkan. Silakan Bu Rita. Baik, terima kasih Pak Afrizal. Pak Wawan, nggak tolong untuk sharing ini? Ya. Share screen Sudah. Pak Wawan. Oh, dari saya ya? Iya, dari Pak Wawan. Saya sebenarnya saya nggak pakai laptop ini. Saya tunggu dulu. Ibu. Oke, sebentar saya off sebentar. Gimana? Sudah? Sebentar Pak Wawan, saya baru ke grup sebentar.
Oke, sudah muncul Pak Wawan. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah materi yang kedua terkait dengan tadi Pak Wawan sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara mendaftar AKM melalui SIM PKB Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya. Nah, materi selanjutnya adalah AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Slide kedua Pak Wawan. Ya. Jadi kita mau mengetahui apa sih itu AKM sebenarnya, karena kita sering mendengar baru-baru ini gencar sekali tentang AKM. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan tentu tahu apa itu AKM, tapi yang belum mengikuti pelatihan pasti bertanya-tanya, apa sih itu AKM dan bagaimana cara menerapkannya di pembelajaran begitu. Nah, ini akan kita share sedikit karena nanti ketika Bapak Ibu pelatihan itu pasti akan lebih jelas lagi karena Bapak Ibu harus membaca materi dari topik 1 sampai topik 6 dan juga beberapa kuis yang harus Bapak Ibu kerjakan di BIMTEK ini. Gitu. Lanjut Pak Wawan. Nah, sebelum kita mengenal AKM, kita akan mengenal mengenai apa itu asesmen nasional. Jadi, asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif atau secara menyeluruh mutu proses dan hasil belajar serta pendidikan dasar. Jadi di sini kenapa kita sebenarnya bukan mengganti ujian nasional ya, tapi ini lebih ke bagaimana sih cara memotret untuk hasil atau mutu pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan, yaitu masing-masing sekolah kita. Terutama nanti untuk guru, baik produktif ataupun normatif itu sangat berguna sekali untuk pembelajaran di kelas gitu. Jadi setelah kita mengetahui apa itu asesmen nasional, maka kita akan mengenal yang mana yang namanya itu apa AKM yaitu. Next Pak Wawan. Nah ini dia. Jadi AKM itu sejenis asesmen yang menggunakan literasi dan numerasi yaitu bacaan dan bilangan gitu. Jadi saya sarankan kepada guru-guru matematika dan guru-guru bahasa Indonesia silahkan untuk ikut BIMTEK ini karena ini sangat berguna sekali. Bagaimana nanti kita akan membuat siswa kita itu mengenal apa itu kehidupan nyata di kehidupan sehari-hari dengan menerapkan pembelajaran yang ada di kelas gitu. Jadi kenapa AKM ini penting sekali dipelajari atau diikuti oleh guru-guru matematika dan guru-guru bahasa Indonesia. Slide selanjutnya, Pak. Nah, ini tadi yang saya bicarakan. Jadi ada 2 kompetensi mendasar yang akan di AKM, yaitu satu yang pertama adalah literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Lanjut, Pak. Nah, kenapa dibilang atau dikatakan minimum? Karena kata minimum itu mengacu pada tidak semua konten yang ada di kurikulum itu diikut dalam AKM. Jadi di sini yang diukur adalah kompetensi minimumnya. Bagaimana anak-anak ini belajar dari literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Dan di slide selanjutnya adalah kita bahwa pelaporan AKM ini ditujukan untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa. Jadi guru di sini bisa menerapkan ada istilah yaitu teaching at the right level. Jadi guru bisa mengajar secara tepat pada setiap level yang diampu. Jadi misalnya kelas 10 berbeda dengan kelas 11, juga berbeda dengan kelas 12 ataupun di tingkat menengah atau dasar. Jadi dari SMP, dari SD, kemudian ke SMK atau SMA gitu. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu bisa lihat di layar perbedaannya antara UN dan AKM. Jadi apa sih perbedaan ujian nasional dan AKM? Jadi kalau ujian nasional itu dia diujikan pada masing-masing tingkat akhir. Jadi kalau SD itu di kelas 6, kemudian SMP di kelas 9 ya. Kemudian kalau di SMK atau SMA itu di kelas 12. Nah, AKM itu dia mengambil survei. Bisa mengambil sampel dari kelas tengah-tengah. Kalau misalnya SD itu bisa dari kelas 4 atau kelas 5.
Kemudian kalau SMP itu di kelas 8 atau 9 gitu ya, opsional ya. Kemudian di kelas SMK itu bisa 11 atau 12. Tapi biasanya AKM ini ditujukan untuk kelas 11 gitu untuk yang pertama ini. Kemudian subjek siswanya adalah kalau UN itu semua siswa. Jadi semua siswa itu harus mengikuti ujian nasional gitu. Tapi kalau yang AKM itu sampling saja. Jadi tidak semua siswa ikut AKM. Itu untuk memetakan bagaimana mutu pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian jenis tesnya adalah sinyal terputus, maaf. Sudah terdengar Bapak Ibu? Masih? Oke. Kemudian rata-rata periode tesnya itu bisa dilihat model tesnya itu kalau yang UN itu biasanya pilihan ganda ya atau isian singkat. Tapi kalau AKM itu dia ada 4. Jadi ada kemarin yang saya ikutin itu ada 4. Jadi ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda yang multiple tapi pilihannya lebih dari 1 gitu. Kemudian menjodohkan, kemudian ada isian singkat, IC dan soal interaktif. Itu bisa dalam satu soal cerita, kemudian dia bisa menggabungkan 4 soal gitu, 4 model soal. Kemudian periode tesnya kalau yang ujian nasional itu 4 hari, kemudian AKM-nya itu 2 hari cukup gitu. Kemudian kalau untuk anak-anak SMK itu biasanya kalau kemarin dicontohkan ada 36 soal kalau untuk anak SMK gitu. Kalau untuk anak SMP dan SD itu 30 soal kalau tidak salah. Kemudian untuk UN pelaksananya itu semi online, jadi bisa online bisa paper based gitu ya. Kemudian kalau untuk yang AKM itu sepertinya sinyal saya kurang bagus Pak Wawan di sini. Jadi kita langsung ke slide yang terakhir saja. Ini nanti bisa dipelajari juga ya. Yang mana, Bu? Karena di sini yang mana ya? Jangan langsung yang terakhir jawaban. Yang terakhir jawaban. Nah, ini sudah, ini tadi asas nasional. Ini nggak usah kita bahas yang ini. Lanjut Pak Wawan. Ini sudah kita bahas juga. Di terakhir, Bu. Ini terakhir, Bu. Next slide. Ini yang terakhir, Bu. Belum terlihat Pak Wawan, masih yang asesmen kompetensi minimum. Ya, kita di sini. Ya, ini. Gimana? Nah, ini Pak Wan. Ini stop di sini. Yang ini ya? Yuk. Oke. Maaf, tadi ke mute ya. Kita ulang lagi. Jadi di dalam AKM ini ada 4 penilaian atau 4 kriteria gitu. Jadi yang pertama ada kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Jadi kedua-duanya memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah yang paling dasar itu adalah perlu intervensi khusus.
yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat adalah mahir. Gitu. Jadi yang pertama, yang perlu interpretasi khusus adalah murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Jadi di sini siswa belum dikategorikan, perlu penekanan lagi dalam belajar karena siswa ini belum bisa mengambil informasi secara eksplisit gitu. Terus yang kedua itu dasar, jadi dikategorikan dasar karena murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kemudian dikategorikan cakap, di mana siswa atau murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Kemudian di tingkat mahir, dikatakan mahir ketika siswa atau murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, jadi beberapa bacaan gitu ya, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Ini yang untuk kategori literasi membaca. Next slide-nya Pak Wawan. Nah ini yang untuk numerasi atau yang matematika. Tapi numerasi ini tidak hanya terbatas pada matematika ya, hanya dia lebih condong ke matematika. Nah, juga sama ada 4 kategori juga. Yang pertama, satu yaitu perlu interpretasi khusus. Di sini siswa atau murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang sangat terbatas atau terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Jadi ketika dikasih soal, pengerjaannya kurang maksimal gitu, tidak maksimal bahkan. Itu dikategorikan perlu intervensi khusus. Kemudian yang kedua, dasar. Di sini murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, ini untuk anak SMK ya. Kemudian serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Kemudian yang cakap, itu murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Itu. Kemudian yang terakhir, tingkat mahir, murid mampu menalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Langsung Pak Wawan, kita ke slide terakhir. Nggak kelihatan ya? Itu udah next. Itu yang terakhir, Bu. Yang terakhir, berarti tidak tersimpan Pak yang terakhir. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin belum jelas, tapi karena AKM ini baru dan masih terus dibenahi, jadi kita sama-sama belajar karena AKM ini bisa untuk lintas mata pelajaran. Jadi kita bisa menggunakan AKM ini berdiskusi bersama-sama guru yang lain gitu. Jadi pembuatan soal di AKM ini kita bisa berdiskusi dengan kawan-kawan atau teman-teman yang lain gitu dalam pelaksanaannya nanti. Begitu Pak Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa sharing lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Wawan. Baik. Terima kasih kepada Bu Rita Kurniasi dan Pak Wawan yang sudah menyampaikan materi tentang asesmen kompetensi minimal. Kalau tadi Pak Wawan bicara tentang bagaimana melakukan pendaftaran dalam sistem kompetensi minimal, dan Bu Rita tadi bicara tentang apa itu asesmen kompetensi minimal. Dan kepada teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam webinar ini, kami persilahkan jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh dua presenter kita, silakan disampaikan. Ada caranya dengan raise your hand yang ada di bagian bawah ya. Nanti kemudian saya akan buka untuk suaranya, mic-nya, sehingga bisa didengarkan oleh semua partisipan. Atau jika tidak, silakan menggunakan fasilitas chat yang ada di samping. Silakan ketikkan di bagian chatnya pertanyaan yang disampaikan apa, agar bisa dibaca oleh
dua presenter kita. Tapi sebelum itu kami mohon untuk Bu Rita bisa di-share alamat absennya kepada para peserta kita pada kesempatan pagi hari ini agar bisa diisi absensinya terlebih dahulu. Dan Bapak Absensinya di Pak Wawan, Pak. ya Pak Wawan mohon untuk bisa share absensinya Pak Wawan. Link absensinya kebetulan linknya tadi ada di WhatsApp, tapi WhatsApp kita nggak bisa connect sekarang. Iya, bahasa kita nggak. Ini agak lambat kayaknya. Ya, agak lambat Kan kita maksudnya. coba. Oke. Dan Bapak Ibu, seperti disampaikan oleh Pak Wawan tadi bahwa kegiatan kita hari ini akan di-record dan kemudian di-upload ke YouTube sebagai bukti sudah dilakukannya pengimbasan dari kegiatan pelatihan atau BIMTEK asesmen kompetensi minimal oleh Pak Wawan dan oleh Bu Rita Kurniasi, sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut serta dalam kegiatan pagi hari ini. Dan nantinya jika ada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan BIMTEK AKM dan ingin melakukan pengimbasan, dapat juga untuk melakukan kegiatan seperti ini yang serupa yang terkait dengan BIMTEK AKM itu sendiri. Baik, ada pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu. Kami buka untuk satu sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan di awal untuk bisa memberikan kesempatan kepada presenter kita untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Oke, dipersilakan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin dari saya pribadi ingin bertanya kepada Pak Wawan. Pak Wawan, untuk teman-teman yang ingin ikut pelatihan atau BIMTEK AKM ini berarti masih tersedia atau masih ada kesempatan untuk ikut Pak Wawan ya? Ya, masih ada. Karena pendaftaran terakhir sampai 27. 11. Ya, 11. 11 angkatan, Pak ya? Ya, 11 angkatan. Ya, jadi silakan Bapak Ibu peserta yang ingin ikut kegiatan BIMTEK AKM masih ada kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pendaftarannya seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Tapi sebenarnya selain dengan cara Pak Wawan tadi juga, kalau memang benar seperti Pak Wawan bilang tadi bahwa jika sudah punya akun SIM PKB, silakan login dari SIM PKB-nya, kemudian langsung diarahkan atau menuju ke pelatihan tadi ya. Jadi ya, kalau biasanya kadang-kadang ya silakan Pak. Ini untuk jadwal biar. Nah, untuk angkatan ada 11. Saat ini kita berada di angkatan kelima. Kan tanggal 27, besok 28. Nah, nanti angkatan 6 akan dimulai tanggal 29. Berarti 2 hari dari sekarang. Pendaftaran sendiri kan sampai 23 Februari, jadi masih lumayan lama. Masih terbuka kesempatan Pak Ija. Teman-teman berarti untuk ikut Pak ya. Ya. Oke, terima kasih sekali Pak Wawan atas informasinya. Jadi teman-teman yang membutuhkan pelatihan selain menambah ilmu juga bisa mendapatkan sertifikat 32 jam. Silakan untuk mendaftarkan diri di alamat yang sudah disediakan oleh Pak Wawan tadi. Nanti mungkin Pak Wawan bisa share dalam bentuk filenya untuk poinnya, sehingga teman-teman bisa mempelajari lagi di rumah mungkin atau di waktu-waktu senggangnya, sehingga bisa ikut serta dalam kegiatan BIMTEK ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sedikit. Ya silakan Pak. Ada link presensi sudah di-share di chat, bisa dicek, tolong dicek dulu. Oke, sudah ada Pak Wawan. Silakan Bapak Ibu serta untuk mengikuti atau mengklik tautan yang tersedia di chat room untuk kemudian mengisinya. Dimohon dengan sangat untuk bisa ikut mengisi sehingga acara ini benar-benar terdokumentasi dengan baik. Oke, itu saja Pak Wawan. Masih ada yang disampaikan? Ya, Pak Ija, terakhir ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh guru yang sudah terlibat dalam acara ini, yang sudah berkenan untuk mendengarkan pemaparan kami, dan juga kepada co-host dan juga moderator. Terima kasih banyak. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang maksimalnya dalam presentasi ini. Demikian, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian kegiatan webinar kita pada kesempatan hari ini Bapak Ibu terkait dengan pengimbasan asesmen kompetensi minimal, dan kita akan bertemu lagi nanti dalam kegiatan lainnya terkait dengan juga kegiatan BIMTEK Semolek ya, dengan Pak Wawan dan Bu Rita dan saya juga. Dan Bu Rita, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup?
Ya mungkin terkait dengan materi tadi, itu memang materi yang ada di BIMTEK AKM, jadi teman-teman nanti bisa memperdalam lagi untuk sebagai bahan pengetahuan baru gitu bagi kita semua. Jadi jika ada salah-salah dari saya materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Gitu, Pak Afrizal. Dan terima kasih pada semua rekan-rekan guru ataupun siswa yang hadir di room ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga nanti ketika kita ada pelatihan Semolek nanti ya Pak Afrizal dan Pak Wawan, kita bisa membuka room lagi dengan materi yang lain begitu. Ya, Oke. boleh dipromosikan Pak Ijal mungkin tambahan dikit ke guru-guru lain untuk Semolek itu yang PCT. Nanti bisa kita bantu lah insya Allah. Siap. Ya, demikian Oke, Pak Ijal. jadi Bapak Ibu nanti kami mohon bantuannya, kami bertiga mohon bantuan terkait dengan kegiatan BIMTEK Semolek bahwa kami akan mengadakan 6 kali webinar ya. Bukan 6, 9 kali webinar Pak Wawan ya. 9 kali webinar, Ya. 2 kali jadi host, 2 kali Ya. moderator, dan 2 kali narasumber. Jadi kami mohon bantuannya Bapak Ibu, nanti kita akan buat materi yang sebisa mungkin dekat dengan dunia pendidikan dan bermanfaat tidak hanya bagi guru juga, tapi juga untuk siswa. Dan kami mohon bantuan kesediaan Bapak Ibu untuk waktunya agar ikut serta dalam kegiatan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Baik, itu saja untuk kesempatan pagi hari. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya kembalikan ke host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Afrizal dan Pak Wawan sebagai presenter dan moderator. Baik, rekan-rekan semua, sudah jam 10.59 dan kita tutup room meeting ini di jam 11. Terima kasih atas atensinya pada kesempatan kali ini. Dan semoga kita bertemu lagi dalam room yang lain dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.